Oke, halo, selamat datang di channel YouTube Keluarga Ritanto. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Esun. Film ini berasal dari Taiwan dan film ini bercerita tentang sebuah keluarga. Ada ayah, ibu, dan dua orang anak laki-laki. Konflik itu dimulai ketika anak paling kecil, anak yang paling muda, si adik itu melakukan penyerangan kepada orang lain sehingga menyebabkan orang lain itu tangannya putus. Dia melakukan penyerangan bersama satu orang temannya. Akhirnya dia dan temannya didakwa untuk masuk penjara. Masalah makin muncul dan beberapa hari setelah dia masuk penjara, pacar sang adik namanya Aho, si adik ini namanya Aho, pacarnya si Aho itu datang gitu. Nah, yang awalnya dikira sama orang tuanya ternyata bukan, cuma orang yang bukan ibu tapi orang yang memelihara dia gitu. Datang dan mengatakan kalau Xiao Yu ya namanya kalau nggak salah itu hamil anak dari Aho, sedangkan Aho-nya masuk penjara. Makin besarlah konflik itu. Nah, Aho ini juga ya tadi ada kakaknya kan, karena dia adik, dia punya kakak si Ahau kalau nggak salah. Namanya cukup sulit untuk diingat. Dia seorang mahasiswa yang teladan sebetulnya, berprestasi, cuma hidupnya tuh kayak hampa gitu. Nah, itu yang mungkin yang dia rasakan sampai akhirnya dia memutuskan untuk loncat dari rumah susun. Dia tinggal kayak apartemen atau rumah susun kayak gitu. Akhirnya dia meninggal dan itu cukup menambah konflik dalam keluarga. Dan ada beberapa hal-hal lain yang terjadi yang kayaknya kalau kita ceritakan akan jadi spoiler ya. Yang menarik sih dari film ini ada beberapa, sebetulnya saya lebih tertarik ke hal-hal kecilnya, kayak misalnya ketika si Ahau itu bebas dari penjara, bagaimana sulitnya dia untuk mencari pekerjaan kayak gitu. Awal-awalnya tempat kerjanya kamu harus kerjanya kayak gini, kayak sejenis dikasih tahu kerjanya apa. Tapi pada akhirnya ketika si calon bos ini tanya pekerjaan lamamu apa, dia bilang saya bekas masuk penjara. Rata-rata itu nolak, cuma salah satu tempat kerja dia aja yang akhirnya mau menerima. Cuma akhirnya tuh kayak menimbulkan bahwa stereotip napi itu susah masuk ke ke bidang kerja itu kayak jadi legit gitu. Nah, dan itu kayak terjadi di mana-mana ya, karena hampir semua film yang pernah saya tonton rata-rata ketika dia mantan napi itu sulit banget untuk masuk ke dunia kerja. Maksudnya kerja yang bener ya, bukan yang melakukan pekerjaan di dunia kejahatan kayak gitu. Itu kayaknya mungkin akan lebih mudah ya, karena mungkin akan ketemu teman-teman kayak gitu di sel. Tapi maksudnya untuk dia ingin kembali ke masyarakat, menjadi orang yang lebih baik dan masuk kerja, itu kayak jadinya kayak sulit gitu. Terus yang juga menarik adalah kayak uh, apa ya, interaksi antara anak dan orang tua di film ini, kayak bahkan antara suami dan istri, baik itu orang tuanya si Hao atau, tapi kalau dia ke istrinya kurang digali ya, lebih ke ayahnya, ibunya, kakaknya, dan dia sendiri kayak gitu. Sama Radis temennya yang waktu dia ajakin untuk nyerang si orang lain yang akhirnya tangannya putus itu. Terus hal-hal lain yang juga apa ya, yang cukup menarik di film ini adalah jokes-jokesnya yang datang di tempat yang tidak terduga gitu. Nah, ada beberapa jokes yang membuat saya cukup kaget.
kalau kalian nonton itu cari aja jokesnya di mana-mana, pokoknya aneh aja jokes itu dimunculkan tapi lucu gitu. Nah kalau menurut saya sih lucu gitu. Itu sih cuma apa ya, penggalian masing-masing karakternya itu ketika dia melakukan ini dan dia melakukan itu punya alasan yang menurut saya masih bisa diterima. Apalagi kayak misalnya si si bapaknya kayak gitu, ibunya, dan bahkan kakaknya yang bunuh diri pun kayaknya masih bisa, apa ya, dia mempunyai alasan untuk melakukan itu walaupun sebetulnya bunuh diri itu bukan hal yang bagus ya. Terus juga salah satunya juga di film ini adalah endingnya ya. Eh, Bisa dibilang plot twist ya, kayak wah, ternyata seperti ini. Itu juga cukup membuat saya kaget. Saya kira bapaknya itu sangat-sangat kaku, ternyata dia sampai mau melakukan hal yang gila demi Ahau. Kalau mau tahu ya tonton. Saya cuma mau membahas film ini, bukan mau menceritakan alur cerita. Kalau itu kalian bisa tonton di channel yang lain. Jadi sayang banget sih kalau teman-teman tidak menonton film ini, walaupun alurnya agak lambat ya. Durasinya tuh kalau nggak salah sekitar 2,5 jam, tapi kalau menurut saya sih karena konfliknya cukup kuat ya, durasi itu kayak jadi nggak terlalu kerasa gitu. Nah bahkan ada beberapa, maksudnya ini kan dialognya tidak terlalu intens ya, coba kita tetap kayak nunggu karena emosi dari tiap pemainnya itu juga cukup bagus gitu. Nah akhirnya yang membuat kita kayak aku pengen merasakan emosi dari penontonnya. Oke, sekian dulu pembahasan tentang film Sun. Nantikan video-video selanjutnya. Dadah.